Penampilan gemilang ditunjukkan oleh timnas Indonesia saat menghadapi Oman di laga FIFA Matchday hari ini. Indonesia menang dengan skor yang cukup meyakinkan, 3-0. Tapi bukan soal skornya yang meyakinkan, bukan soal kemenangannya yang membuat kita cukup bangga terhadap penampilan timnas Indonesia. Yang paling penting adalah timnas Indonesia mampu menampilkan permainan yang menggembirakan. Mereka bermain dengan tenang, bermain dengan percaya diri. Game plan yang disiapkan oleh Coach John Herman juga bisa dikembangkan dengan baik oleh para pemain, sehingga kita bisa melihat suguhan permainan yang terencana dengan baik, pola permainan yang jelas, dan berujung pada lahirnya gol-gol yang dibangun melalui kerjasama dan skema permainan yang dirancang dengan baik. Hari ini Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3 seperti biasa, di mana di depan penjaga gawang Audero ada 3 pemain belakang yang mengisi posisi sebagai 3 bek tengah. Dari kiri 2 di kanan, ada Elkan Bagot di tengah, dan kemudian di kiri ada Justin Hubner. 3 pemain ini hari ini bermain solid ya, karena memang mereka tidak terlalu banyak menghadapi tekanan dari Oman yang hari ini bermain cukup tertekan. Kemudian di tengah kita punya 2 gelandang yang solid dalam diri Joy Pelopesi bersama Ivar Jenner, ditambah lagi dengan kehadiran Kevin Dix di kanan yang sangat penting perannya dalam menjaga keseimbangan. Dan hari ini juga Nathan Chuaon juga bermain prima di sisi kiri. Di depan ada Beckham yang mengapit oleh Romani bersama dengan Orat Mangun. Secara keseluruhan hari ini memang pemain-pemain kita tampil memenuhi ekspektasi ya, tampil bermain percaya diri, bermain baik, dan hampir semua pemain mampu menunjukkan kontribusi yang baik bagi permainan tim. Beckham agak sedikit kurang optimal, tapi secara keseluruhan pemain-pemain lain mampu bermain juga cukup baik. Yang menarik adalah gol-gol Indonesia tercipta melalui proses yang seluruhnya bisa dikatakan terencana dengan baik. Kita lihat misalnya gol pertama yang dibuat oleh Hubner yang didapat melalui sebuah proses set piece. Itu juga bukan sebuah proses yang kebetulan, bukan sebuah gol yang kebetulan. Karena umpan yang dilepaskan Chuaon itu umpan yang sangat berkelas, umpan yang mungkin sudah diasah dalam latihan, dan Justin tahu betul kemana bola akan diarahkan, dan kemudian bisa menjemput umpan tersebut dengan baik untuk kemudian mengeksekusinya dengan sundulan yang sangat baik diarahkan ke pos yang sulit bagi kiper. Kemudian kita lihat lahirnya gol yang kedua yang dibuat oleh Ole Romani. Kita tahu bahwa Ole ini salah satu pemain yang punya kemampuan finishing sangat baik. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Ole menunjukkan kualitasnya dalam finishing. Dia berada dalam posisi sebetulnya tidak terlalu bagus ketika mendapatkan bola. Ada 2 pemain Oman yang melakukan upaya untuk melakukan pressing dan mencoba merebut bola. Tapi Ole dengan kekuatan fisiknya yang baik, dengan kecepatannya, dengan skillnya yang baik, mampu melepaskan diri dari tekanan 2 pemain lawan. Tidak terpengaruh oleh pressing 2 pemain lawan, kemudian mampu mengeksekusi peluang yang dapatnya meskipun tendangannya tidak terlalu keras. Saya pikir inilah kualitas istimewa dari Ole dalam hal finishing yang membuat dia sejauh ini memang sangat diandalkan di lini depan kita. Kemudian yang terakhir gol yang dibuat oleh Orat Mangun itu juga gol yang menggambarkan kerjasama yang sangat baik. Kita lihat bagaimana kerjasama 3 pemain antara Donitri, Ivar Jenner, dan kemudian diakhiri dengan finishing oleh Orat Mangun. Itu juga bukan gol kebetulan. Itu gol yang mungkin juga sudah terbiasa dilakukan dalam latihan. Bagaimana Doni tidak berlama-lama dengan bola, cepat mengirim kepada Ivar, dan Ivar kemudian membuat cutback yang sangat baik. Saya pikir itu sesuatu yang sudah dilatih dengan baik dalam latihan, dan kemudian dieksekusi juga dengan baik dalam pertandingan. Hari ini kita juga bisa melihat bagaimana peran Ivar yang sangat baik, tidak hanya dalam membantu pertahanan, tidak hanya dalam menjaga keseimbangan, tapi juga dalam menciptakan momen-momen krusial di mana dia mampu memanfaatkan sisi kosong di sisi kiri pertahanan Irak untuk membuat cutback yang sangat baik kepada Orat Mangun. Hari ini memang kita melihat bagaimana Ivar bermain begitu tenang, begitu leluasa di lini tengah. Meskipun hari ini kita kehilangan beberapa pemain andalan di tengah, tidak ada Tom Haye, Verdong juga hari ini bermain lebih melebar ke kiri. Tapi secara keseluruhan di tengah yang diisi hari ini oleh Ivar bersama dengan Joy Pelopesi juga bermain sangat baik. Menarik juga hari ini kita melihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh pemain muda yang ditunggu-tunggu kehadirannya, Matthew Baker. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi Baker karena dia akhirnya mencatat debutnya bersama timnas senior di usia 17 tahun 23 hari. Sekarang Baker akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia sebagai pemain termuda yang pernah memperkuat timnas Indonesia dan melewati rekornya Arhan Kakak. Tapi bagi saya bukan soal debutnya itu yang membuat hari ini menjadi istimewa, tapi Baker juga bermain juga cukup tenang ya, meskipun hanya sekitar 10 menit di akhir pertandingan, tapi dia bermain tidak terlalu nervous, bermain cukup mampu mengimbangi pemain-pemain senior lainnya.
Hari ini memang pelatih Hartman membuat sejumlah perubahan yang agak sedikit mengejutkan ketika tidak menurunkan Donitri yang biasanya bermain reguler, tapi di depan justru tetap mempertahankan Beckham. Jadi hari ini pemain lokal yang dimainkan hanya Beckham dan Rizky Ridho. Tapi dua-duanya juga bermain bagus. Meskipun Beckham sedikit di bawah ekspektasi kita, tapi Beckham juga berkontribusi dalam permainan secara keseluruhan. Rizky Ridho seperti biasa bermain tenang, bermain percaya diri, dan meskipun akhirnya di babak kedua diganti, dia juga berkontribusi cukup baik bagi solidnya pertahanan Indonesia. Satu hal yang juga tidak kalah menarik di hari ini adalah Indonesia membuktikan diri punya kualitas pemain yang merata. Hari ini tidak ada Jay Ijes, tapi pertahanan kita sangat solid. Qatar itu bukannya tanpa peluang, mereka bermain selama 90 menit juga mampu mengimbangi permainan Indonesia, terutama dalam penguasaan bola di 20 menit akhir pertandingan. Mereka juga menciptakan sejumlah peluang, tapi hari ini pertahanan kita solid. Kita juga punya gambaran yang menarik bahwa di lini tengah kita juga punya banyak opsi. Nathan bisa bermain lagi di bek kiri, tapi kalau main di tengah juga sangat bagus. Di posisi kiper kita juga hari ini melihat penampilan yang luar biasa dari Emil yang mampu mematahkan satu eksekusi penalti lawan. Tapi yang tidak kalah menarik, saya pikir hari ini kita mendapat gambaran bahwa lini depan kita hari ini punya beberapa opsi. Donitri bisa bermain lebih agresif di depan, entah di kiri maupun di kanan. Verdong juga sama, bisa bermain lebih didorong ke depan. Meskipun hari ini kita tidak mendapatkan beberapa pemain andalan seperti Miliano Jonathan, hari ini Sayuri juga belum dimainkan. Jadi masa depan Indonesia di tangan Coach John Herdman saya pikir masih cukup menjanjikan, dan mudah-mudahan progres yang ditunjukkan dari pertandingan lawan Oman ini bisa terus dipertahankan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selamat untuk kemenangan timnas Indonesia, kita tunggu penampilan yang lebih baik di laga berikutnya lawan Mozambik.